Salam jumpa pemirsa, Agropolitan News kembali hadir menemani Anda bersama saya Aksal Adrian yang akan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya seputar Malang Raya. Pemirsa, mau ngawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, malam Natal menjadi momen yang sangat istimewa bagi umat Kristen di seluruh dunia, termasuk di Kota Batu. Gereja GBI Kota Batu juga menjadi saksi perayaan Natal yang penuh sukacita, di mana umat bersekutu untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Malam Natal menjadi momen yang sangat istimewa bagi umat Kristen di seluruh dunia, termasuk di Kota Batu. Gereja GBI Kota Malang juga menjadi saksi perayaan Natal yang penuh sukacita. Kemeriahan perayaan Natal di gereja ini dimulai sejak sore hari. Malam Natal dimulai dengan ibadah khusus yang dihadiri oleh lebih dari 400 umat Kristen dari berbagai usia. Suasana khusyuk dan penuh doa mengisi ruangan saat para jemaat bersama-sama merenungkan makna kelahiran Yesus Kristus. Salah satu momen puncak perayaan adalah saat paduan suara gereja menyanyikan lagu-lagu Natal yang merdu. Suara para jemaat yang bersatu menyanyikan kidung-kidung rohania menciptakan suasana yang begitu magis dan menggetarkan hati. Beberapa anak-anak muda juga menampilkan paduan suara yang memberikan pesan kebaikan dan kepedulian. Salah satu staf gembala gereja GBI Kota Batu, Abdil, menyampaikan perayaan Natal bukan hanya tentang kebersamaan dalam gereja, tetapi juga tentang memberikan kasih kepada sesama. Dan berharap bahwa selalu perayaan ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk hidup dalam kasih, kebaikan, dan damai sejahtera. Perayaan Natal seperti biasanya warga Kristen, kami memang tahun ini berusaha untuk merangkul sebanyak mungkin orang, jadi ada keluarga-keluarga dekat, walaupun kami berbeda, kami tetap mengundang mereka, bukan untuk apa-apa, tapi untuk
merasakan kasih yang ada di Natal. Jadi Natal itu kesan damai itu selalu muncul. Jadi kami ingin berbagi, dan selalu dari tradisi gereja kami adalah kami akhiri dengan makan bersama yang ada di samping. Syaratnya tidak boleh bawa pulang. Kenapa? Supaya terjadi persekutuan. Jadi ada fellowship. Jadi bisa omong-omong satu keluarga dengan keluarga yang lain, sehingga makna Natal itu tidak hilang begitu saja. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, libur nasional hari Natal, kendaraan yang masuk ke Kota Batu terlihat ramai. Meningkatnya volume kendaraan ini didominasi roda 4 pribadi yang menuju ke beberapa kawasan wisata di Kota Batu. Sehingga di beberapa titik jalan terlihat kepadatan arus kendaraan Senin 25 Desember 2023. Libur Natal tahun ini rupanya dimanfaatkan oleh warga luar kota untuk berkunjung ke kota wisata Batu. Kondisi ini berdampak peningkatan arus kendaraan yang masuk ke Kota Batu. Peningkatan arus kendaraan ini sudah terlihat sejak hari Sabtu hingga Senin siang. Meningkatnya kendaraan yang masuk berdampak pada ramainya beberapa titik jalan utama di Kota Batu, walaupun tidak sampai mengakibatkan terjadi kemacetan dan hanya antrian panjang kendaraan untuk beberapa saat lamanya. Arus kendaraan terlihat ramai lancar mulai dari gerbang perbatasan Pujon Batu sampai masuk pusat Kota Batu di kawasan alun-alun Kota Batu sampai Jalan Diponegoro. Banyaknya kendaraan wisatawan yang beristirahat dan parkir di sisi kiri dan kanan jalan berdampak pada menyempitnya lebar jalan di beberapa ruas jalan utama Kota Batu. Hal yang sama terlihat di pertigaan Pendem Kota Batu. Arus kendaraan dari arah Karangploso yang masuk ke Kota Batu terlihat mengantri panjang menuju pertigaan Pendem, sehingga tidak jarang terjadi penumpukan di tengah pertigaan. Menurut salah seorang supeltas di pertigaan Mojorejo, menjelaskan arus kendaraan yang melintas dari arah Pendem menuju pusat Kota Batu sudah ramai sejak pukul 8 pagi sampai menjelang siang, dan arus kendaraan bisa semakin meningkat pada sore hari karena hari Selasa masih libur bersama. Di sepanjang Jalan Raya Pendem menuju Beci dan kawasan wisata, arus masih tetap lancar sekalipun ada peningkatan volume kendaraan. Hal yang sama terlihat di Jalan Dewi Sartika, arus lalu lintas masih lancar dan kepadatan masih terjadi di Jalan Raya Rorombo Kota Batu, khususnya yang ke arah tempat wisata dan ke pusat Kota Batu. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami. Agropolitan News kembali hadir menemani Anda pemirsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa masyarakat konservasi untuk aksi dalam pemulihan ekosistem pasca kebakaran hutan yang melanda kawasan Tahura Raden Suryo yang meliputi Gunung Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro di pemandian air panas Tahura Raden Suryo Minggu siang. Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Gubernur juga melaunching rencana pengembangan wisata Tahura Raden Suryo yang meliputi wisata pemandian air panas, air terjun Watu Ondo, dan panorama. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa masyarakat konservasi untuk aksi pemulihan ekosistem pasca kebakaran hutan yang melanda kawasan Tahura Raden Suryo yang meliputi Gunung Arjuno, Welirang, dan Anjasmoro di pemandian air panas Tahura Raden Suryo pada Minggu siang. Upaya pemulihan ekosistem Tahura Raden Suryo ini diwujudkan dengan pemberian 7.000 bibit pohon eukaliptus dan cemara kepada masyarakat peduli api atau MPA dan relawan Tahura.
Bibit tanaman ini nantinya akan ditanam di lahan yang terdampak kebakaran. Gubernur Jawa Timur Khofifah menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi semua pihak yang telah bahu-membahu, bersinergi dan berkolaborasi menangani kebakaran hutan di Tahura Raden Suryo. Sebagaimana diketahui, kebakaran yang terjadi beberapa waktu yang lalu menyebabkan kerusakan seluas 4.767,24 hektar. Kebakaran tersebut merupakan dampak dari fenomena El Nino dan ulah manusia tidak bertanggung jawab. Namun berkat sinergitas dan kolaborasi berbagai instansi dan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah, kebakaran tersebut bisa ditangani. Untuk itu, Gubernur Khofifah kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong memasifkan literasi kehutanan untuk membangun kesadaran dan kecintaan terhadap alam dan lingkungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga berharap KLHK RI untuk menempatkan tim Manggala Agni di Jawa Timur, sebab kebakaran hutan dan lahan masuk dalam 3 besar bencana yang sering terjadi di Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Sekretaris Daerah Jatim dan Kepala Dinas Kehutanan Jatim meluncurkan rencana pengembangan wisata Tahura Raden Suryo yang meliputi wisata pemandian air panas, air terjun Watu Ondo, dan panorama Petung Sewu. Ia berpesan agar pengembangan wisata tersebut tidak boleh mengurangi daya dukung alam dan lingkungan. Kawan-kawan, ini sudah dimulai kan pengembalian ekosistem untuk wilayah Arjuno, wilayah Welirang, wilayah Anjasmoro. Agustus kemarin kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat peduli api, kepala desa, sudah kita dibantu armada heli dari BNPB, betapa bahwa dengan keterjalanan tertentu tidak semua bisa dilakukan proses untuk bisa menghentikan karhutlah secara alami itu nggak nutut, maka kita disupport oleh BNPB. Nah, setelah itu PR kita adalah mengembalikan ekosistem. Saya di tahun 2019 sudah sempat mengajak aerosiding. Kita dibantu oleh armada dari APD Saleh. Berarti itu harus ada izin dari AU, KSAU. Ini juga begitu nanti. Nah, saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kalau itu dari alam, ya memang alam yang harus kita bangun adaptasi yang lebih kuat. Tapi kalau itu karena perilaku manusia, maka kembali saya ingin mengajak kepada kita semua, jaga daya dukung alam, daya dukung lingkungan, jaga hutan kita. Ini paru-paru dunia, semua orang sudah tahu. Tidak sekedar itu, tapi vegetasi di bawah tanahnya juga kita nggak bisa menghitung itu nilainya berapa. Maka membangun kembali komitmen untuk bisa mengembalikan ekosistem. Harapan kita mengembalikan, tapi paling tidak bahwa ekosistem itu mana yang kita bisa mampu bangun kembali, kita bangun kembali. Kira-kira itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi menyampaikan bahwa dalam rangka pemulihan pasca kebakaran hutan di wilayah Tahura Raden Suryo atau Gunung Arjuno, dilakukan upaya pemulihan melalui gerakan Satu Pohon untuk Arjuno yang disebarluaskan melalui akun Instagram Tahura Raden Suryo. Jumadi menyampaikan bahwa ada keinginan Gubernur Khofifah untuk SDM pengelola kehutanan dan memiliki kemampuan pada pengelolaan sektor wisata, khususnya di Tahura Raden Suryo. Maka Gubernur bisa melaunching 3 objek wisata di Tahura Raden Suryo dengan nilai 50 miliar rupiah. 3 titik tersebut ialah pemandian air panas Cangar, panorama pemandangan Petung Sewu, dan wisata air terjun Watu Ondo yang memungkinkan wisatawan mudah untuk menikmati objek tersebut. Harapannya kawasan ini tetap terjaga dan juga memperkuat konservasi sekaligus memberi manfaat pada masyarakat. Jadi ini kerjasama izin pemanfaatan nanti ya. Ini kan kawasan konservasi. Ya, tetapi ternyata ada manfaat untuk jasa lingkungan, masuk objek wisata. Objek wisata tadi kan yang sudah ada dikembangkan, seperti air panas. Ini kan tidak hanya sekedar seperti ini, karena begitu saya Lebaran tahun yang lalu itu ketemu pengunjung, itu nanya ada penginapannya enggak Pak? Itu yang makanya nanti yang pengembangan di Cangar ini ada model glampingnya, itu untuk bisa nginep di sini.
ada resort ada semacam coffee shopnya, ada healing forestnya, ada outdoor activity-nya. Itu yang ada di Cangkar, termasuk nanti di Petung Sewu bawahnya, termasuk kita investor ngambil satu objek wisata air terjun. Kita punya 5, mereka ambil 1, nanti yang akan dikembangkan. Jadi ini pengembangan objek di kawasan konservasi. Arahan Ibu tadi jangan sampai mengganggu, makanya perlu kita riset, kita kaji, nggak guna. Ini sudah berproses sampai ke kementerian, setelah turun kita keluar perteknya, mereka langsung bisa jalan. Kita targetkan sekitar Januari bisa groundbreaking nanti. Mungkin tidak tiga-tiganya semuanya, salah satu dulu. Mungkin yang di Petung Sewu pusat selfie-nya di sana, yang panorama itu bagus. Ada 8 aktiviti yang dikembangkan di Petung Sewu. Ada luxury pool-nya, ada coffee shop-nya, ada forest healing-nya, ada glamping-nya, gitu. Pada kesempatan yang sama, sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Khofifah memberikan piagam penghargaan jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Kemudian sebagai bentuk dukungan untuk pengendalian kebakaran hutan, Gubernur Khofifah memberikan bantuan peralatan Dalkarhut berupa 6 pompa air portable, 4 gergaji mesin, 4 pemotong rumput, 2 unit mobil operasional yang diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Jatim, dan 4 unit motor operasional yang diserahkan kepada Kepala UPT Tahura Raden Suryo. Selain itu diberikan pula 265 paket perlengkapan berupa rompi, topi, dan sepatu, 1.000 paket sembako. Pada acara tersebut, Gubernur Khofifah dan Sekda Prof. Adi turut serta menanam pohon cemara dan meninjau beragam stan UMKM. Dari Taman Tahura, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, Puncak Akresa SMA Negeri 2 Batu tak hanya menampilkan ajang kreativitas dan suportivitas, tapi juga diselipkan dengan pelestarian budaya atau menguri-nguri budaya. Dalam hal ini, siswa menampilkan pertunjukan pencak silat yang sangat memukau. Puncak Akresa SMA Negeri 2 Batu tak hanya menampilkan ajang kreativitas dan sportivitas, tetapi juga diselipkan dengan pelestarian budaya atau menguri-uri budaya. Hal ini siswa menampilkan pertunjukan pencak silat yang memukau. Pertunjukan pencak silat ini menjadi salah satu sorotan utama dalam acara penutupan Akresa, di mana dalam acara ini siswa SMA Negeri 2 Batu menunjukkan semangat dan dedikasi mereka dalam melestarikan budaya. Tidak hanya melalui ajang kreativitas, tetapi juga melalui seni bela diri tradisional. Siswa yang terlibat dalam pertunjukan pencak silat memamerkan keindahan gerakan-gerakan khas, kemahiran teknik, dan kekompakan dalam setiap atraksi. Siswa lain dan guru yang menonton juga terpesona oleh pertunjukan gerakan silat, atraksi, dan musik tradisional yang mengiringinya. Eni Farida selaku Wakil Asisten Kesiswaan SMA Negeri 2 Batu mengharapkan para siswa bisa melepas penatnya setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mengembangkan kreativitas dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi ini murni bahwa setelah 1 semester dia melaksanakan kegiatan yang penuh dengan otak. Nah, selama seminggu ini kita beri kebebasan anak-anak untuk mengembangkan talentnya, mengembangkan kreativitasnya, tentunya sportivitasnya, supaya ada keimbangannya antara kognitif dan juga antara yang ekstrakurikulernya. Harapannya, Bu? Harapan ke depan bahwa setelah 1 semester dia penat dalam pembelajaran, ini bebas, kemudian nanti libur, setelah libur anak-anak fresh untuk mengikuti pembelajaran di semester 2. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang kembali mengamankan suami yang tega menjual istrinya sendiri ke pria hidung belang. Berdasarkan pengakuan pria asal Kota Malang tersebut, diketahui sudah 4 kali menjual istrinya sendiri, 2 diantaranya layanan trisam.
Kasus perdagangan istri kembali terjadi. Kali ini dilakukan ME 43 tahun asal Kota Malang. Pria yang berprofesi sebagai penjual es degan tega menjual istrinya sendiri, PS 37 tahun, kepada pria hidung belang. Selain menjual sang istri, terduga pelaku juga menyediakan jasa seks threesome dengan memanfaatkan media sosial. Tersangka menawarkan jasa esek-esek tersebut kepada pelanggannya. Dengan didampingi Kanit 3 Satreskrim Polres Malang, Ibtu Khairul Mustafa, Kaur Binop Satreskrim Polres Malang, Ibtu Ahmad Taufik, mengatakan tersangka adalah suami sah dari PS. Hubungan badan 3 orang ini berdalih dikarenakan faktor ekonomi. Menurut Taufik, pelaku menjual istrinya sebanyak 4 kali selama tahun 2023. Rinciannya pada Januari 2 kali, pada November dan Desember masing-masing sekali, di mana sekali kencan pria yang ingin menikmati tubuh istri pelaku harus membayar uang Rp500.000 hingga Rp800.000. Modus operandi yang digunakan oleh ME adalah dengan memasarkan korban melalui media sosial, tepatnya di dalam grup Fantasi Pasutri. Dalam grup tersebut tersangka menampilkan foto istrinya untuk menarik minat pria hidung belang. Setelah ada pria yang tertarik, tersangka menawarkan tarif kepada pelanggan tersebut. Kesepakatan dilakukan untuk melakukan hubungan seksual secara bersama-sama 3 orang. Jadi suami menjual istri sahnya sendiri. Berdasarkan laporan polisi tanggal 15 Desember tahun 2023, jadi sekitar atau hari Kamis tanggal 14 Desember sekitar pukul 20.15 di salah satu penginapan di Kepanjen, Polres Malang berhasil mengamankan seorang tersangka suami yang menjual istrinya dengan korban berinisial PS, alamat Sukun, Kota Malang. Adapun tersangka bernama Munif Effendi, alamat sama di Sukun, Kota Malang. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pemberatan tindak pidana perdagangan orang dan atau menarik keuntungan karena perbuatan cabul dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Agronews kembali untuk Anda pemirsa. Jelang Porprov tahun 2025 mendatang, Pemkot Malang berharap agar dana untuk persiapkan Porprov bisa segera turun. Dan tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan sarana olahraga seperti venue dan juga alat-alat. Hal ini disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang dalam rapat kerja KONI Kota Malang. PJ berharap dengan hasil Porprov kemarin, anggaran yang diberikan Pemprov Disporapar untuk Kota Malang bisa lebih tinggi dari Sidoarjo. Terkait besaran anggaran, PJ mengatakan baru bisa diperkirakan setelah anggaran dari sejumlah stakeholder masuk, seperti UPD, Disporapar, KONI, Diskominfo, dan lain-lain. Harapannya saya dengan Pak Sedato kemarin, kita berharap bahwa anggaran yang diberikan kepada Kota Malang itu bisa lebih besar daripada Sidoarjo, sehingga kita bisa lebih optimal. Dan dijanjikan siap. Masuk dari Kota Malang. Nah, kita di Kota Malang juga kita akan baca DPRD, terus kita akan dukung. Besarannya belum ditentukan, Pak. Ya? Besarannya untuk anggarannya Belum. Kalau 2025 belum. Kalau 2024 ini ada beberapa, nanti tidak hanya dari anggaran yang ada di Disporapar juga, kan nanti ada beberapa UPD juga akan masuk. Nah kan tidak semuanya masuk di Disporapar, nanti ada mungkin di DPR, kemudian ada di Kominfo, kemudian ada di KONI, ada beberapa nanti yang akan belajar.
Kota Malang meraih posisi ketiga dengan raihan poin 480 dari 74 medali emas, 52 medali perak, dan 80 medali perunggu dalam Porprov 2023 di bawah tuan rumah Sidoarjo di peringkat 2 dan Surabaya puncak klasemen. Diharapkan dengan dana yang cukup, Kota Malang mampu meningkatkan prestasi di Porprov 2025 mendatang. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newspot ATV melaporkan. Pemirsa, Kota Malang butuh stok pemain lokal yang hebat. Poin ini perlu dibenahi oleh Askot maupun Askap Malang untuk berprestasi. Hal ini dikatakan Ali Nurdin selaku owner dari Kastindo Malang yang mengaku kota dan Kabupaten Malang memiliki potensi yang besar dari semua lini usia. Sayangnya kurang bisa dioptimalkan dengan baik oleh Askot. Ali menyarankan agar pihak Askot memiliki database pemain potensial dari tiap-tiap daerah dan SSB. Hal ini akan jauh lebih memudahkan asosiasi dalam membina dan melatih atlet lebih terstruktur. Harapan saya nanti mungkin Askot itu punya database-nya anak-anak yang khususnya yang punya potensi, sehingga nanti Askot atau Askap ini kota atau kabupaten ini punya stok pemain dari lokal khusus Malang. Makanya perlunya ya betul, makanya perlu database itu yang penting juga ya. Karena potensinya besar Pak ya. Karena ya betul, potensinya sangat besar sekali menurut saya sih gitu kan. Jadi khusus yang di Malang Kabupaten atau kota Malang Raya. Ya Malang Raya lah. Cukup besar Pak ya. Jadi kita nanti nggak perlu mengambil pemain dari luar lah. Ya, khusus lokal Malang saja lah. Sudah cukup sebenarnya. Siap. Yang penting kepedulian federasi terhadap SSB, bagaimana caranya pengelolaan SSB, mungkin ada masukan dari federasi lah gitu, Askap atau Askap. Dengan ketersediaan pemain lokal berkualitas akan meminimalisir klub untuk mengambil pemain dari luar daerah, sehingga bakat lokal dapat digunakan dengan lebih baik. Dari Kabupaten Malang, Dion Arista, Newspot ATV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk carp amur yang mempunyai ornamen yang menarik dan juga jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas, padahal secara genetik berbeda keduanya. Selain menjadi penghilang stres, memelihara ikan koi juga dapat menambah estetika dan mempercantik rumah. Dan pemirsa, berikut tim News Fakta unik merangkumnya untuk Anda. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk carp amur atau Cyprinus rubrofuscus yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas atau Cyprinus carpio, padahal secara genetik berbeda. Selain menjadi penghilang stres, memelihara ikan koi dapat menambah estetika dan mempercantik rumah. Ikan koi dan akuarium atau kolam ikan biasanya memiliki warna yang menarik dan enak dipandang mata. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan hias yang memiliki ciri khas. Ciri-ciri ikan koi dapat dilihat dari tubuhnya yang ramping dengan sisik yang besar dan berwarna-warni. Dan pemirsa, berikut 5 fakta unik ikan koi versi News Fakta dan Unik. Mengobati penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan jenis penyakit demensia atau pikun. Jenis penyakit ini merupakan jenis penyakit yang ditandai dengan fungsi daya ingat, memecahkan masalah, dan gangguan fungsi otak lainnya. Namun penyakit ini bisa diobati secara perlahan. Salah satu cara mengobati penyakit Alzheimer adalah dengan melihat ikan koi secara rutin. Gerakan ikan yang gesit dapat membuat seseorang mudah berpikir. Hal ini tanpa disadari dapat meningkatkan daya ingat. Selain itu, dengan membiasakan melihat ikan koi, psikis dan tingkah laku penderita Alzheimer dapat diperbaiki.
sebagai bisnis. Bisnis ikan koi sangatlah menguntungkan karena para pecinta ikan koi sangatlah banyak dan selalu bertambah. Betapa tidak, begitu melihat ikan ini dengan segala kecantikannya, dapat membuat banyak orang segera jatuh hati. Untuk bisnis ikan koi tidak memerlukan biaya yang besar dalam perkembangbiakannya, karena ikan ini mudah untuk beradaptasi dan nilai jual ikan koi sangatlah mahal. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang didapatkan sebagai usaha bisnis. Memiliki hidup yang panjang, koi merupakan jenis ikan hias yang sering disebut memiliki hidup yang abadi sehingga dapat menjadi teman seumur hidup kita. Meskipun hal ini terdengar sangat berlebihan, namun memang begitulah faktanya. Karena ikan koi adalah salah satu jenis ikan hias yang memiliki hidup yang panjang, lebih dari 50 tahun. Bahkan di negara Jepang terdapat ikan koi yang dapat hidup hingga berusia 200 tahun. Namun tentu saja untuk membuat koi dapat hidup lebih dari 50 tahun, mereka perlu menerima nutrisi yang tepat, air kolam yang tetap bersih dengan kisaran pH optimal yakni 7,5 hingga 8,0 dan selalu memastikan agar jumlah ikan dalam suatu kolam tidak penuh dan sesak sehingga nantinya menyebabkan ikan-ikan tersebut stres. Tetapi sayangnya saat ini sebagian besar ikan koi rata-rata hanya mampu bertahan hidup kurang dari 10 tahun. Karena mereka tidak dirawat dengan benar dan ditempatkan di kolam atau tangki yang terlalu kecil, serta tidak menerima makanan yang tepat. Mencegah kanker payudara. Kanker payudara masih berada di posisi pertama dari kanker yang banyak merenggut nyawa. Namun, kanker payudara justru lebih banyak menyerang kaum wanita daripada kaum pria. Ikan koi dapat membantu Anda untuk mencegah kanker payudara dengan rajin mengonsumsi ikan koi ini. Karena bagaimanapun juga, mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Untuk pengobatan sendiri dan mengetahui kesehatan dari payudara, saat ini sudah banyak sosialisasi mengenai pemeriksaan payudara sendiri. Jadi, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah untuk mengetahui kondisi kesehatan dari payudara. Membantu penyakit autis pada anak. Penyakit autis merupakan penyakit yang sering diderita pada usia anak-anak. Jenis penyakit yang terjadi karena gangguan komunikasi serta gangguan interaksi sosial seseorang. Ada beberapa cara untuk mengatasi penyakit ini. Salah satunya dengan melakukan terapi memelihara ikan koi di rumah. Akan membuat emosi dari anak penderita autis akan kembali ke dalam keadaan yang normal lagi. Dan pemirsa, itulah 5 fakta unik ikan koi versi News, Fakta dan Unik. Pemirsa, beranjak ke informasi selanjutnya, Baltimore adalah kota terbesar negara bagian Maryland yang berjarak sekitar 1,5 jam berkendara dari Washington DC. Diaspora Indonesia perempuan yang tergabung dalam organisasi Serikan di Baltimore mengadakan pagelaran budaya pertama di kota ini yang menarik pemuda setempat dan warga Amerika Serikat. Dan berikut liputan selengkapannya dari VOA. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Axel Adrian mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.